Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wardani dari kelas C10 yang bernomor induk mahasiswa 10120441. Dalam memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis ini, saya akan mempresentasikan tentang satu materi tentang perikatan. Perikatan dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada hukum perikatan, yang kedua sumber perikatan, yang ketiga hapusnya perikatan, yang keempat jenis-jenis perikatan, dan yang terakhir pengertian prestasi dalam hukum kontrak. Yang pertama ada hukum perikatan. Tentang perikatan, menurut Prof. Subekti, hubungan hukum antar dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi. Yang kedua ada dikutip dari Hotman, perikatan atau verbintenis adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek hukum. Ada dari Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi. Nah, yaitu ada perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk menuntut tuntutan. Ada juga sumber perikatan, yaitu ada perjanjian dan undang-undang. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP Perdata. 3 sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua ada perikatan yang timbul dari undang-undang. Yang ketiga ada perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan pelanggaran hukum dan perwakilan sukarela atau zakwanaming. Ada sumber perikatan berdasarkan undang-undang. Ada 3, yaitu perikatan pasal 1233 KUHP Perdata, yaitu perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Yang kedua, persetujuan pasal 13 KUHP Perdata. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, ada yang ketiga, pasal 1352 KUHP perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Ada hapusnya perikatan. Dalam KUHP Perdata atau BW tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud berakhirnya perkaitan. Nah, cara hapusnya perikatan, cara tersebut ada 10 poin yang bisa menghapus. Yang pertama ada pembayaran. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, atau bisa disingkat konsignasi. Yang ketiga ada pembaharuan utang atau novasi. Yang keempat ada perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima ada percampuran utang. Yang keenam pembebasan utang. Yang ketujuh musnahnya barang berutang. Yang kedelapan atau batal atau pembatalan. Yang kesembilan berlakunya suatu syarat batal. Yang ke-10 yang terakhir lewat waktu atau durasi. Nah, ada juga jenis-jenis perikatan. Yang pertama ada perikatan bersyarat. Yang kedua ada perikatan dengan ketetapan waktu. Yang ketiga perikatan alternatif mana suka. Yang keempat ada perikatan tanggung
menanggung. Yang kelima ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Ada perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi, yaitu perikatan ini menyatakan objek atau prestasi yang diperjanjikan. Contohnya adalah dapat dibagi, misal sejumlah barang. Sebaiknya yang tidak dapat dibagi untuk menyerahkan seekor sapi karena sapi tidak dapat dibagi. Perikatan dan ancaman hukum, yaitu ada pada perikatan ini ditentukan bahwa untuk dijaminan pelaksanaan perikatan diwajibkan untuk melakukan suatu apabila perikatan yang tidak terpenuhi. Ada pengertian prestasi dan prestasi dalam hukum kontrak. Nah, ada pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Pelaksanaan mana sesuai dengan term dan condition sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Ada juga model-model dan prestasi dalam pasal 1234 KUHP, yaitu berupa memberikan sesuatu, memperbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Nah, ada juga pengertian one prestasi atau base of contact, yaitu dilaksanakannya prestasi atau kewajiban bagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Ada juga tindakan one prestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada suatu pihak yang dirugikan karena one prestasi tersebut. Nah, ada juga tindakan one prestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan, tanpa kesengajaan atau kelalaian yang bisa dikecualikan, tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeure yang umumnya memangnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi atau untuk sementara atau selama-lamanya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.